Bismillahirrahmanirrahim. Jadi basic diskusi kita itu adalah di Yohanes 1 ya. Yohanes 1 ayatnya yang ke-19 sampai yang 34. Ya, tentang kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Basicnya di sana ya. Basicnya di sana. Memang kajian ini sudah lama sudah lama mandek ya, karena kesibukan dan segala sesuatunya, dan atas permintaan teman-teman akhirnya aku harus tuntaskan ini ya. Maka dari itu aku ingatkan ya, kalian nanti coba mereview di seri yang ke-31 ya. Ini datanya masih ada nih, seri 31 ya. Yohanes 1 ya, ayat yang 19 sampai 34. Aku tulis di mana ya? Sebentar. Di sini ya, Yohanes 1 ayatnya 19 sampai 34. Basicnya di sini ya. Engkaukah nabi yang akan datang? Nanti kalian bisa lihat di seri yang 31. Tapi kalau mereview dari seri yang ke awal ya lebih bagus ya. Disinilah nanti kita tahu ya tentang engkaukah nabi yang akan datang. Ini sudah kita diskusikan, ada 3 yang dicari, yaitu 1 Mesias, 2 Elia, dan 3 nabi yang akan datang itu. Nah, stressing point kita di sini, di nabi yang akan datang ini ya. Kalau Mesias itu sudah dipenuhi oleh Yesus ya. Elia itu oleh Yohanes Pembaptis. Nah, ini oleh siapa? Nah, ini di seri yang 31 itu sudah kita kupas tuntas ya. Nanti kalau di PL itu disebutnya biasanya istilahnya berubah-ubah. Ada yang nabi itu, ada seorang nabi, ada nabi. Nanti kalau di PB-nya seorang penolong ya, penghibur, roh kebenaran, roh kudus. Ya, di sini semua ini merujuk kepada satu personal, yaitu nabi yang akan datang ini. Ya. Jadi ingat ya, basic kita itu adalah di Yohanes 1 ayat yang 19 sampai yang ke-34 ya, supaya tuntas dibaca sampai yang 34. Sebetulnya sih nggak sampai ke sana. Cuman supaya perikopnya lebih holistik, baca Yohanes 1 19 sampai 34 ini ya. Nanti ini yang kita sedang diskusikan. Mesias, Elia, nabi yang akan datang ya. Aku ulangi lagi, Mesiasnya sudah terpenuhi oleh Yesus ya, Elianya oleh Yohanes, dan nabi yang akan datang itu siapa? Ya. Oke, aku review sampai di sini dulu ya. Kembali lagi aku ingatkan, basic kita ya, basic pemikiran kita atau presupposisi kita ada di Yohanes 1 19 sampai 34. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong dan diunggah ulang, apalagi diadu-adu sama video yang lain yang juga sama-sama potongan itu, jadi nggak karu-karuan nanti. Jangan ya, jangan begitu.
Bila berkenan linknya saja di share, kalau nggak berkenan nggak usah gitu ya. Oke, kita lanjutkan kajian kita, dan aku beribu-ribu mohon dipersori ya, sudah banyak permintaan, tapi ya karena keterbatasan waktu dan keadaan yang lagi belum begitu kondusif ya, kesibukan yang sudah menghimpit ya, dan kita sudah sepakat akhir-akhir ini kan aku mengunggah kajian-kajian dari diskusi di TikTok ya, berupa voice ya, dan akhirnya kajian papan tulisnya untuk mengusir kerinduan di antara kita ya, diupayakan 1 pekan sekali gitu ya. Maka aku pilih yang awalnya hari Selasa, tetapi karena hari Selasa itu aku selalu berpuasa, maka aku geser ke hari Arba'ah ini ya, Rabu ini ya. Baru nanti kalau misalkan nanti kesibukannya sudah kembali, apakah kita akan kembali seperti dulu atau gimana, nanti kita diskusikan lagi, kita rembuk lagi ya. Cuman setidaknya untuk saat ini kita ambil dulu kesepakatan bahwa kajian-kajian yang papan tulis itu minimal sekali disampaikan ya. Oke, ini sudah masuk adzan sholat duhur ya. Aku mau sholat duhur dulu ya, nanti setelah itu kita lanjutkan. Oke, terima kasih, matur nuwun untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk Kang Mas Norpendi S2H ya, dan ini sepertinya mewakili teman-teman yang lain juga yang minta agar tajuk ini kita selesaikan ya, karena dia belum selesai memang dan sudah terstagnan begitu lama ya. Begini komentarnya, Norvendi S2H ya, minta tolong lanjutkan seri Engkaukah Nabi yang akan datang, seri ke-38-nya ya. Terima kasih Kang Mas Noropendi dan teman-teman yang lainnya yang telah berkali-kali merequest, dan baru kali ini aku sanggup memenuhi request itu ya, untuk melanjutkan kajian kita ya. Ini sudah lama tertinggalkan ya, sekarang kita lanjutkan. Ini datanya masih ada ya, ini engkau ya, engkau Nabi yang akan datang ini ya. Bukan 36, bukan 38 Mas Nur Endi atau Norvendi ya. Bukan 38, tapi sekarang kita yang ke-37 ya. Ini karena kalau dilihat di playlist itu kita berhentinya di 36, bukan di 37 ya. Berarti sekarang 37. Baru insya Allah pekan depan kita masuk yang ke-38 ya. Jadi ini kamu salah ketik atau gimana ya? Mungkin salah ketik ya. Minta tolong lanjutkan seri Engkaukah Nabi yang akan datang, seri ke-38-nya ya. Enggak, kita masih berhenti di seri 36. Berarti sekarang yang ke-37-nya gitu ya. Oke. Ini ya seri 36, berarti sekarang kita yang 37 ya. Yang ke-37. Ini data kita di seri yang 36 ya, masih tertulis ya datanya. Kita ya membahas pada waktu itu Yohanes 14:16, dan sekarang kita juga akan masuk ke Yohanes 14 ya, terkhusus yang 26 nanti ya. Ini ada penolong ya, yang Parakletos ya. Kemudian kalau kita tarik di sini ada Ulangan 18:15, 18:18. Nanti ada lagi Yohanes 1:19 sampai 28 gitu ya. Atau mundur lagi juga boleh ya. Kalau mundur lagi itu Yohanes 1:19 sampai yang ke berapa ini? Ke-34 kalau mau dilengkapi ya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang kita masuk seri yang ke 37. Aku akan mengajak kalian kembali ke belakang lagi ya, untuk mengeliminir ya tentang Parakletos itu siapa. Nanti perdebatannya di sana. Ya. Ya. Roh kebenaran itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Apakah dia merujuk kepada Yesus ya? Ini sudah lama jadi agak sulit dihapus. Nempel itu. Sulit juga ya. Meskipun dia tidak bukan spidol yang permanen, tapi kalau sudah nempel lama sulit. Nah, aku jelaskan dulu perspektif general ya. Kalau di basicnya Ulangan 18:15 ya, 18:18 ini ya. Ini jelas-jelas nabi. Kan gitu. Bukan yang lain, ini nabi. Ya, di sini sudah kita tahu. Yang kita sudah tajuk, yang kita bicarakan nabi. Bukan yang lain. Nah, masalahnya nanti bisa nggak diklaim bahwa itu adalah Roh Kudus gitu? Sebentar, masih goyang-goyang. Ya, itu yang masalahnya. Nubuatan di sini kalau ini beda ini. Kalau Yahudi sudah selesai. Menurut mereka Yosua bin Nun. Ini muridnya Kanjeng Nabi Musa atau Moses. Ya. Kalau kekristenan nanti merujuk kepada Yesus. Kalau Islam Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu. Petanya dalam diskusi-diskusi nubuah, ini kan nubuah. Apa ya? Nubuah fiction. Kita belum sampai ke sana. Ini berbicara tentang yang akan datang. Waktunya belum tiba ya. Yahudi selesai di sini dan mereka nggak ngurus. Karena apa? Mereka kan menolak Yesus, menolak PB Perjanjian Baru. Begitu juga ini ya. Mereka sudah menganggap di sini dan ini sudah terpenuhi itu Yosua bin Nun. Ya. Jadi ini bisa dikatakan satu nada tiga suara. Nadanya nada tentang Nabi, suaranya Yahudi lari kepada Yosua bin Nun, suaranya Kristen lari kepada Yesus, suaranya Islam lari kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Lah karena kekristenan itu ditolak oleh Israel ya, bangsa Israel yang itu mereka tetap berpegang kepada Yahudiannya, maka sudah selesai. Ya. Begitu. Nah, kita belum selesai karena Islam menerima kitab-kitab yang terdahulu. Ya. Ya, nabi-nabi yang terdahulu kita terima. Kitab-kitabnya juga kita terima, gitu ya. Nah, Yesus juga belum Kristen juga belum selesai, akhirnya terus masih di sini berpolemiknya kita. Kita sekarang di sini. Artinya dia ada pada PB Perjanjian Baru. Ini yang akan kita diskusikan informasi di sini. Ya, nanti kan kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu perjanjian terakhir dia. Ya. Setangguh apa bahwa itu adalah Yesus. Gitu. Ya. Oke. Dulu di seri yang ke-31 kan sudah pernah kita bahas itu ya. Tentang siapa yang dicari. Ada 3 yang dicari di dalam kitab Yohanes 1 itu ya.
19 sampai 34 itu ya. Mesias, ya, Elia, nabi yang akan datang. Maka fokus kita ke nabi yang akan datang itu. Siapa itu? Apakah dia nanti Roh Kudus? Ya, ini yang jadi masalah. Maka harus kita selesaikan dulu di depannya supaya di belakangnya nggak terlalu sulit untuk dijelaskan. Kalaupun nanti dijelaskan tidak diterima, itu bukan hal yang aneh ya, biasa saja. Namanya pendapat itu ada diterima ditolak ya, biasa saja. Tapi yang penting dia bisa dijelaskan gitu ya. Oke, ini ya petanya ya, Yahudi Yesus ya, Yahudi itu ke Yosua bin Nun, kalau Nasrani atau Kristen itu ke Yesus, Islam Kanjeng Nabi Muhammad ya. Oke. Sekarang coba buka kitab Lukas ya. Lukas, kita fokusnya di Lukas 2:25 ya. Lukas 2:25. Tapi kalau kesini dia kurang holistik. Coba kita baca secara holistik biar pesannya bisa kita tangkap lebih luas. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi dari Palu ini dikirim oleh Gispati. Yang dari Aceh belum datang. Sebabnya belum dikirim-kirim ya. Oke. Lukas 2:25, tetapi aku minta kalian baca supaya lengkap. Lukas ini ya 21 sampai 40 lah. Biar tuntas ya. Jadi potretnya itu biar tuntas ya. Tajuknya di sini Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Jadi ada Tuhan Simeon dan Hana. Aku nggak perlu jelaskan lagi apa itu Tuhan, apa itu Tuhan ya. Kita akan berpijak kepada penantian Simeon. Simeon gini ya. Simeon gini dulu ya. Simeon itu ada dua ya. Simeon itu ada dua. Simeon di Perjanjian Lama dan Simeon di Perjanjian Baru ya. Masalahnya apakah itu merujuk kepada satu sosok yang sama? Ini kan menarik juga untuk kita diskusikan dulu ya. Jadi kalau aku kumpulkan data begini ya. Simeon di kitab Kejadian itu dan Simeon di Injil Lukas adalah dua orang yang berbeda ya. Ini aku ambil langsung dari sumber kekristenan ya. Jadi hati-hati, nama sama belum tentu personalnya sama. Nama beda juga belum tentu personalnya itu beda. Bisa jadi satu personal dua nama. Ya. Makanya hati-hati dalam menarik kesimpulan. Nanti pada saatnya kita akan mendiskusikan apakah WH itu sama dengan alif lam lam H gitu. Ya. Oke, jadi gini, Simon di kitab Kejadian itu kan anaknya Kanjeng Nabi Yakob ya, yang kemudian menjadi Israel dari Bunda Lea ya. Simeon gitu ya, Simeon gitu ya, dari Bunda Lea. Ya akhirnya sukunya disebut suku Simeon gitulah ya, dianggap sebagai bagian dari konfederasi Israel ya, 12 suku Israel ya, yang sebetulnya anaknya 13 tapi keturunannya cuma 12 karena yang satu tidak masuk keturunan yaitu Dina ya. Oke. Sedangkan Simeon di Injil Lukas ya, itu beda dengan yang di kitab Kejadian. Injil Lukas itu adalah seorang yang saleh ya, yang tinggal di
Yerusalem, kalau kita Darussalam gitu ya. Yang bertemu dengan bayi ya, Yesus masih usia berapa? 8 hari ya, disunat ya. Di mana ketemunya di bait suci ya. Simeon dijanjikan oleh Tuhan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat si bayi itu, si sang Mesias itu. Tuhan mengatakan kepada Simeon dia tidak akan mati sebelum dia ketemu si bayi itu gitu ya. Jadi Simeon di Lukas itu beda dengan Simeon di kitab Kejadian ya. Ini kalau nggak dipahami nanti orang, Gus itu gimana sih? Berapa jarak dari PB ke PL? Ya memang lama. Ini orang yang berbeda ya. Semoga ini dipahami dulu. Oke, sekarang kita ke Lukas ini ya. Gini ya, kita baca perikopnya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Di sini Tuhannya T-nya besar, UHA-nya kecil ya. Ya itulah sebuah upaya dari LAI, Lembaga Alkitab. Sebetulnya kalau kita rujuk ke original teksnya ya, Ibrani itu tidak ada huruf besar dan huruf kecil. Ibraniun itu kan Semitik sama dengan Arabiun ya, nggak ada huruf besar huruf kecil gitu. Oke, 2:21 ya. Dan ketika genaplah 8 hari dan ia harus disunatkan. Maksudnya ia itu domir, ia itu merujuk kepada Kanjeng Nabi Isa atau yang saudara Kristen kita sebut Yesus ya. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. 22. Dan ketika genap waktu pentahiran, tohir, suci, penyucian gitu ya. Jadi ya itulah namanya satu bapak dari bapak Abraham, yang satu pentahiran, kalau kita pentohiran gitu. Tahir, tohir, suci ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Torah ya, ini sebetulnya kacau ya, karena Torah itu sendiri hukum artinya. Jadi seharusnya sih menurut Torah Musa, nah gitu. Torah itu artinya hukum. Atau kalau nggak pakai Torah, pakai hukum saja bisa. Ya, jadi begini. Seharusnya LAI menerjemahkan begini. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Musa, nah begitu. Atau dan ketika genap waktu pentahiran menurut Torah Musa, nah begitu. Jangan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Torah Musa, jadi kacau. Karena Torah itu ya hukum itu artinya ya. Oke. Hukum Torah Musa. Mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi diserahkan kepada Tuhan ya. Tuhan sudah aku jelaskan ya. Kalau yang baru-baru yang belum jelas silahkan lihat videonya. Nanti tanya seniornya di video yang mana itu, karena aku sendiri nggak hafal, ada ribuan video kita sudah ya. Oke, sekarang yang 23. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, ini syariat, namanya aturan. Ya. Ini syariat, aturan, dan kita harus jujur sebagai orang Islam ya. Aturan-aturan awal di senior kita kan ada 2, Nasrani dan Yahudi. Maka kita merujuk ke Yahudi karena Kanjeng Nabi Isa itu hidup dalam hukum-hukum Yahudi. Ya. Nah, hukum-hukum Yahudi itu tata aturannya lebih ketat daripada Islam loh. Cara berpakaian aja itu diatur, bahannya itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh campur-campur. Ya. Aturan. Nah, ini aturan juga ini ketika penyunatan itu juga ada, itu aturan. Karena memang yang namanya din ya, atau kadang disebut milah, nanti aku jelaskan apa itu din, apa itu milah ya. Itu ya aturan, karena agama itu aturan. Gitu loh, dari yang menghidupkan dan yang mematikan kita kelak dan yang membangkitkan kemudian kita. Jadi hidup ini ada aturannya, dan aturan itu untuk manusia. Jadi
kalau ada manusia tidak mau diatur, ya dia itu binatang gitu loh. Itu sama anjing, apalagi ya, monyet, buaya, singa, itu enggak ada aturan ya, karena memang binatang. Jadi kalau orang tidak mau hidup dalam aturan, itu binatang gitu. Logika sederhananya seperti itu. Makanya kan kalau ditanya apa sih sebetulnya agama itu, ya sebetulnya agama itu ya aturan, atau kalau bahasa pondoknya syariah gitu ya. Makanya ada teman-teman yang mengkritik di dalam Islam itu kan aturannya juga itu ada ya, mau masuk ke kamar mandi, mau tidur, mau makan, itu ada aturan-aturan. Mau minum, bagaimana kita harus duduk ya, jangan berdiri, itu akhlak ya. Tata tertib yang membedakan kamu dengan kuda. Kalau kuda jaran kata orang Jawa, ya namanya kuda, sapi, anjing, kalau pipis ya begitu. Kalau manusia nggak begitu, ada aturannya supaya kamu beda antara kamu dan kuda dan sapi dan anjing dan binatang-binatang beda gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang orang kok mau diatur aturan manusia abad ke-6 gitu. Ya memang kami ini harus tunduk terhadap aturan, makanya disebut Islam, tunduk patuh menjadi muslim itu. Gitu. Ya kalau kamu nggak mau diaturan, ya sudah, terserah kamu mau jadi binatang, orang laikur abidin kok. Tapi bagi kami orang Islam penuh dengan aturan-aturan. Menikah itu juga ada enggak terus lanang karo lanang, wadon karo wadon, udah goblok we. Jadi kalau mengkritik itu cangkemmu jangan asal jeplak gitu loh. Logika dasarnya harus tahu bahwa agama itu adalah aturan. Lah kalau kamu nggak mau diatur, ya kamu berarti kamu binatang, meskipun wujudnya manusia tapi hakikatnya binatang, karena sudah nggak ada aturan. Orang sapi aja sapi itu kan kata orang Jawa dikeluh, hidungnya ditusuk kasih tali itu supaya dia bisa diatur. Karena dia binatang, maka aturannya pakai tali. Kalau kita aturannya ya tali Allah, tapi itu bahasa metafora, artinya apa? Syariah hukum dari alif lam lam ha itu. Ya. Jadi kalau aku lihat video-video cuplikan di YouTube, di TikTok, aku bilang ini orang ini ngerti nggak sih memahami agama itu seperti apa? Yang namanya agama itu ya aturan, dan kami Islam diatur dengan cara seperti itu. Aturan itu datang dari yang maha universal, bukan aturan itu dibikin oleh Kanjeng Nabi Muhammad yang dia hidup di abad ke-6, kan jadi salah. Dia bilang aturan abad ke-6 kok dipakaikan sekarang, goblok. Itu para nabi tak peduli siapapun dia, mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi, itu mereka nggak bikin aturan. Aku sudah bahas yang lalu ya, sebetulnya manusia itu nggak boleh bikin aturan ya. Karena nanti kalau dia bikin aturan itu menguntungkan dirinya dan kelompoknya ya. Maka otoritatif aturan itu Allah yang bikin, yang disebut syariah. Jadi dia menembus ruang dan waktu, mau abad keberapa kayak, kalau masih Allah perlakukan aturan itu ya dia harus dijalani ya. Nah, seperti di sini kita tadi nimpang sedikit ya. Di sini ada aturan ya, harus disunat ya. Itu karena Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu ya, dia terikat oleh hukum Musa yang disebut Torah Musa ya. Dalam keyahudiannya seperti itu ya. Oke. Ya. Dia harus disunat, terus mempersembahkan apa ini namanya, persembahan menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati gitu ya. Oke. 25. Nah, ini fokusnya kita di 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Aku sudah jelaskan di awal, ini Simeon perjanjian baru ya, bukan Simeon perjanjian lama. Nah, ini kalian nggak tahu apa-apa langsung protes, gimana Gus seperti itu? Simeon itu hidup berapa abad? Yang nggak mungkin lah ya begitu, karena kan ya aku bicara kekinian ya, dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu kan sekitar 750 tahunan ya. Jadi kalau misalkan Simeon ini dianggap Simeon perjanjian lama yang masih hidup di perjanjian, berarti kan usianya 750 tahun. Itu berlaku pada nabi-nabi dahulu ya. Kalau semakin kesini makin segini kan, terus ke kita Kanjeng Nabi Muhammad itu ya jarang yang 100 ya. Oke. Pahami ya, ini bukan Simeon perjanjian lama ya, ini Simeon perjanjian baru ya. Oke.
Kita menuju ke Lukas 2:25 ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon ya. Ia seorang yang benar dan soleh yang menantikan penghiburan. Nah, di sini karena nanti kita akan berpolemik di ini, di penghiburan ini. Siapa itu penghibur itu? Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Nanti disebut penghibur, yang ada disebut penghibur, penolong, ya pembela, itu tergantung nanti terjemahan mana yang kamu pakai ya. Penghiburan. Ya. Nih, tracing pointnya di sini. Ya. Aduh, habis. Penghiburan. Kamu baca juga loh ya, takutnya aku baca keliru nanti nggak ada yang meluruskan. Oke. Aku ulangi, Lukas 2:25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simon, ia orang yang benar dan soleh dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Jadi penghiburan itu dia nantikan, dia tunggu gitu ya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Nah, ini Roh Kudus sudah ada. Lalu bagaimana nanti kita memahami Roh Kudus ya di kitab-kitabnya Yohanes? Karena nanti di sana Roh Kudus muncul lagi. Gitu loh. Ya. Lah kalau aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, terus itu Roh Kudus. Lah ini Roh Kudus sudah muncul. Kan diminta itu kan sesuatu yang belum datang. Kalau sudah datang kan nggak diminta. Makanya nanti polemiknya agak berat ketika kita sampai kepada Roh Kudus. Ya, jangankan antara lintas iman Islam Kristen, di internal kekristenan sendiri aja itu nggak selesai. Makanya nanti Tritunggal itu berbeda dengan Oneness, dengan Saksi Yehova, dengan Kristen Tauhid dalam memposisikan Roh Kudus. Jadi kalau di internal saudara Kristen kita aja tetap menjadi polemik sampai sekarang, berapa abad ini? Sudah 2024 ya. Maka kalau terjadi perbedaan cara pandang Roh Kudus antara Islam dan Kristen itu sesuatu yang wajar, gitu loh. Jadi nggak usah rame, yang penting punya pendapat sampaikan, nggak usah maksa, nggak usah memframing yang tidak baik. Kita hormati pemikiran saudara-saudara kita yang berbeda, kan itu lebih asik diskusinya gitu ya. Karena dakwah itu kan mengajak, nggak mungkin orang itu kita serang, kita sudutkan, kita jatuhkan terus mau ngikuti kita, nggak mungkin. Dan kita kan di sini kan berdiskusi secara akademik ya. Sampaikan saja pendapatmu, setuju, monggo, nggak setuju, monggo, apa alasannya. Ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian itu di lapangan ketemu dan diskusi tentang Roh Kudus, nggak usah maksa-maksa, nggak usah. Sampaikan aja seperti aku menyampaikan, mau terima monggo, nggak ada masalah. Setuju, sepakat, alhamdulillah. Nggak sepakat ya sudah. You ke kanan, gue ke kiri ya. Nggak ada masalah. Dan tetap bersaudara, tetap bersahabat gitu ya. Nanti karena yang bikin rame ini Roh Kudus. Ya, siapa sebenarnya Roh Kudus itu? Ya. Oke. Adalah Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar-benar soleh, yang menantikan penghiburan. Nah, stressing pointnya di penghiburan ini. Karena nanti kita di kitab Yohanes kita akan berbicara penghibur. Sopo kuwi penghibur itu? Ya. Oke. Penghibur ya. Bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Jadi Roh Kudus ada di atasnya penghibur itu ya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias ya, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi Roh Kudus sudah ngasih info kepada, ini bahasa gue ya supaya otak lu gampang lah menerimanya. Kan gue selalu mengemas sesimpel mungkin agar otak lu itu nggak goblok-goblok amat gitu ya. Supaya menjadi expand dengan menyuguhkan sebuah cara penjelasan yang paling sederhana. Tapi kalau masih sulit diikuti ya memang belajar itu termasuk perjuangan gitu ya. Cuman aku berusaha untuk segampang mungkin. Segampang mungkin itu gini maksudnya. Roh Kudus kasih info kepada Simeon, lu nanti
Lu tidak akan mati, lu nggak mati-mati sebelum lu ketemu dengan si penghibur ini. Gitu loh. Dia taunya dari siapa? Informan itu dari Roh Kudus. Maka Roh Kudus sudah turun dong berarti. Nanti kita lihat kaitannya di Injil Yohanes, aku akan minta kepada seorang bapa, seorang penolongan yang dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Siapa itu? Ketemu Roh Kudus lagi nanti di sana. Ya, oke, tapi di sini dulu kita selesaikan ya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ya. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan Torah atau apa yang ditentukan hukum, harusnya begitu. Tapi ini terjemahannya nggak begitu. Apa yang ditentukan hukum Torah. Jadi hukum Torah ya hukum-hukum, law kalau law ya bahasa Inggrisnya law atau law hukum itu. Law hukum itu law, Torah itu ya law gitu. Ini kacau LAI ya mungkin ini masukan untuk LAI kalau mau mengedit terjemahan, monggo silahkan yang lebih gampang dipahami. Yang namanya terjemahan itu nggak apa-apa, mau diedit 1 hari 1000 kali juga nggak ada masalah. Terjemahan itu bukan kitab suci ya, nggak apa-apa. Terjemahan apapun, terjemahan Bible, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran gitu loh. Jadi mau diedit, mau diapa ya terserah aja, karep-karepmu. Ya, yang nggak boleh itu Al-Qur'annya. Jadi terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Ya. Oke. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Menatang itu mungkin gini ya, menimang, kalau kami orang Sumatera menimang. Maka ada lagu timang-timang anakku sayang gitu ya, ditimang-timang ya, ini menatang gitu ya, jadi menggendong gini. Ada lagu timang-timang tuh, gue masih di Sumatera dulu ya, lagu timang-timang. Oke, ia menyebut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah katanya. Ya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Artinya, setelah ketemu oleh si penghibur itu, yang dinanti-nantikan itu, kan dia dijanjikan, lu kagak akan mati lu sebelum lu ketemu penghiburan bagi Israel. Nah, akhirnya kan ketemu toh. Siapa dia? Yesus. Nah, kan dia sesuai janjinya itu dia bilang, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Karena apa? Karena sudah ketemu sang penghiburan ini. Gitu loh ya. Itu kalau nanti supaya lebih lengkap ya, bisa dibaca itu sampai nanti. Karena nanti ada nabi perempuan ya yang sudah menjanda namanya Hana ya. Di situ nanti ya. Oke, aku selesaikan di 29 aja ya. Atau sampai ke 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu ya. Ya. Sampai di sini ya. Kalau terjemahan 31 32 begini, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan Simeon maksudnya ya, tentang Yesus bayi itu ya yang disunat itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan. Jadi ada 2 kemungkinan, menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel. Ya tergantung yang taat, yang mengikuti Kanjeng Nabi Isa, mengikuti Yesus, dia bangkit. Kalau nggak mau ya jatuh gitu loh. Ya. Oke. Nanti kamu bisa baca seterusnya karena poin kita sudah dapat ya. Ya, sudah dapat. Poin kita adalah penghiburan itu siapa? Ya, yang dijanjikan akan ketemu oleh Simeon, dan setelah ketemu Simeon sudah menerima, kalaupun harus meninggal sekarang, dicabut sekarang nyawanya gitu kira-kira ya. Dia sudah menerima karena sudah terpenuhi apa yang dijanjikan lewat Roh Kudus kepada dia. Penghiburan itu adalah Kanjeng Nabi Isa atau Yesus.
yang masih 8 hari disunat itu. Nih, poin yang aku mau sampaikan. Ya. Nih, Yesus ini. Ya. Penghiburan ini kalau kita cari, nanti kita ramenya itu di terjemahan-terjemahan ya. Kalau yang di sini ini dia disebut, aku tarik ke sini ya. Ini ya, aku tarik ke sini. Ya. Ini disebutnya dia paraklesin. Ada yang menyebut paraklesin. Apakah ini tasrif atau gimana, itu nanti bisa ditanyakan kepada mereka. Sayang Pak dosen kita yang ngajar bahasa Yunani lama nggak hadir ya. Pak siapa itu, lupa aku, yang dari Tanah Karo ya. Apakah ini, karena ini merujuk dalam satu jadul, satu akar kata yang sama. Ada yang nyebutnya paraklesin, ada yang nyebutnya parakleton ya, ada yang nanti nyebutnya juga parakletos ya. Kalau di sini dia pakai paraklesin nih kalau kita cari Yunaninya. Ya. Paraklesin atau penghibur itu Yesus. Artinya Yesus itu insani. Ya. Insani. Ini tentu aku mengenyampingkan dulu akidah saudara kita khususnya Tritunggal dan Oneses ya. Karena bagi mereka kan Yesus itu menjadi 100%. Nanti aku jelaskan ada saudara Kristen kita dari Katolik menjelaskan 100% itu dengan sisi mata uang. Aku jelaskan dengan kopi. Kalau ini sudah 100% kopi, nggak mungkin di dalamnya ada teh. Gitu loh. Karena sudah 100% itu mengikat. Dia ambil koin. Ya. Jadi meskipun 100% ini tetap aja bisa bilang nggak bisa, itu logikanya ngawur. Tapi nantilah itu ya kita bisa bahas ya. Kalau di diskusi TikTok yang aku unggah sudah ada itu, cuman sepertinya perlu aku jelaskan lagi ya. Aku tidak membicarakan Yesus yang ilahi ya, karena itu nanti perdebatannya terjadi di internal Kristen sendiri terjadi ya. Khususnya yang Tritunggal dan yang Oneses ya dia menjadi ilahi dan insani. Saparnya itu on off, tinggal mau dipakai yang mana kebutuhannya, apakah dia harus diilahikan atau diinsanikan ya. Dan yang menarik, kalau Yesus itu insani itu tidak ada perdebatan, tapi ketika Yesus ilahi itu perdebatan, dan tidak hanya terjadi perdebatan lintas iman antara Islam dan Kristen, di internal Kristen pun terjadi perdebatan ketika Yesus dibawa ke ranah ilahi. Makanya ya kita bypass saja itu dulu ya. Tapi bukan berarti kita tidak paham lah ya. Tritunggal, Oneses kan begitu. Yang perlu aku sampaikan di sini adalah sisi insani. Yesus itu insani. Jadi dia insani, Yesus itu insani, maka penghibur itu ya insani. Bisa diketemui, bisa diajak ngomong, bisa dilihat, masuk dalam lintasan sejarah, bukan sesuatu yang ada di awang-awang gitu loh. Kalau Roh Kudus kan gimana? Bisa kita lihat, bisa diajak ngomong. Maka aku akan menjelaskan supaya nanti kalau kita membahas Roh Kudus ini sudah mendasari kalian bahwa Simeon itu menantikan penghiburan, dan penghiburan itu adalah Yesus, dan Yesus itu insani. Betul ya? Insani. Sebentar. Ya, assalamualaikum. Halo, aku lagi syuting, langsung aja ngomong, ada apa? Aku lagi syuting, langsung ada apa? Ngomong. Ya, terus? Atau nanti tak telepon ya, Aku lagi syuting, nanti tak telepon. Oke. Sampai mana tadi? Bismillah. Aku orangnya gitu sih ya, nggak terus dibikin biar rapi, diedit, enggak ya, ada teleponnya, diterima aja, natural. Bismillah. Sampai mana tadi?
Oke, sampai mana? Sampai ini ya, penghiburan ya. Jadi penghiburan itu dia insani gitu loh. Bukan ilahi yang diawang-awang. Nah, kalau sudah aku jelaskan ini, ketika nanti kita masuk, ketemu dengan Roh Kudus, ini menjadi dasar pemikiran kita. Presupposisi kita di Simeon ini. Ya, tapi kalau saudara Kristen kita khususnya Tritunggal dan Yesus mengatakan Roh Kudus itu salah satu dari yang alif lam lam ha itu ya nggak apa-apa sih, kita hormati aja gitu. Tapi aku mengajarkan kepada kamu nggak begitu, karena dia insani, tersentuh, bisa dilihat, bisa diajak ngomong, masuk dalam lintasan sejarah, kapan dia lahir, kapan dia sunat, nanti usia berapa? 13 tahun dia sudah jago debat. Karena Yesus kan sudah aku ajarkan sama kalian. Di Al-Quran juga mengatakan bahwa Yesus itu cerdas. Tentang dulu itu tajuknya kalau nggak salah dongeng bayi bisa ngomong dalam gendongan itu ya. Sudah aku jelaskan itu gaya bahasa yang disalahpahami oleh penerjemah dan oleh mufasirin, ini nggak setuju itu. Ya, Yesus itu cerdas karena apa? Dia hasil didik mamanya yang cerdas. Mamanya itu juga cerdas. Dia hasil didik dari guru yang cerdas, Nabi Zakaria. Di mana? Di Bait Allah. Jadi kecerdasan itu ada ananya. Kalau orang pondok bilang sanatnya itu ada. Bukan sesuatu yang tidak bisa kita runut ya. Jadi tapi ya itu pendapat saudara kita Kristen ya. Ada pendeta bilang bahwa usia yang raib atau yang goib itu ya tiba-tiba muncul kan usianya itu sudah 30 tahun ya. Ya, ada missing link itu katanya Yesus sekolah itu. Ya tapi nggak apa-apa ya, itu pendapat saudara Kristen kita, pendeta siapa bilang Yesus itu sekolah, ada apa-apa, kita hormati aja. Nggak begitu. Sekolahnya di mana? SD Impres. Enggak, Yesus itu enggak sekolah. Yesus itu dididik langsung oleh bundanya. Bunda Maryam itu bukan kaleng-kaleng. Dia diserahkan oleh kakek neneknya Yesus ya. Kalau di Bible, di Injil, cuman kan Injilnya itu apokripa ya. Kalau aku sih ya nggak ada urusan apokripa atau enggak, untuk informasi ya dibaca aja itu kan. Hana dan siapa, Yoyakim atau siapa ya, nah, itu nanti terjadi bagaimana tentang nama Imran dalam Al-Quran tuh rame lagi nanti ya. Nazar gitu kan, dah punya anak perempuan ya. Terus Nazar dikasih ke Bait Allah, di sana dididik ya. Nah, nanti kalau kalian memahami ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrab itu gimana jelasinnya ya? Mihrab itu kalau orang Jawa bilang solatan. Solatan itu begini. Ada berapa kamar yang dipakai tidur, ada satu kamar yang khusus untuk sholat di dalam rumah. Ya. Jadi dia menyatu dengan rumah, bukan Bait Allah yang memang Bait Allah, bukan ya. Mihrab ya, itu namanya mihrab gitu ya. Kan Nabi Zakaria, loh kamu dapat makanan dari mana ini? Terus itu otakmu itu di depannya Bunda Maryam ada soto, ada gulai gitu. Ya, jadi pendidikan yang ditempuh ya oleh Bunda Maryam itu di Bait Allah lewat Kanjeng Nabi Zakaria, bapaknya Kanjeng Nabi Yahya itu ya. Ya. Itu menghasilkan daya didik kelas wahid. Kemudian Bunda Maryam mendidik sang putra terkasihnya Yesus. Makanya dia pintar, dia cerdas. Bukan sekolah. Sekolah aneh. Cuman ya kita hormati lah ya kalau pendeta itu bilang dia sekolah. Enggak, dia privat ke ibundanya sendiri. Oke, ya. Nah, di peristiwa ini belum nampak kecerdasan Yesus. Ini kan Yesus masih disunat usia 8 hari ya.
Dia yang ditunggu oleh Simeon ya sebagai penghiburan. Stressing point di seri yang ke-37 ini bahwa penghiburan itu adalah insani. Karena Yesus itu insani. Gitu. Ya. Oke, aku kira sampai di sini dulu, nanti insya Allah akan kita lanjutkan ya. Ini kesibukanku masih tinggi ya. Bikin apa ya? Ruti rumah tinggal rumah dakwah ya, karena dalam segala keterbatasan jadinya ya banyak yang dipikir, banyak yang dikerjakan gitu. Masih belum bisa full speed konsentrasinya ya. Nggak tahu nanti kalau misalkan sudah selesai apakah kita kembali seperti format yang awal, nanti bisa kita musyawarahkan. Tapi setidaknya kita sepakati dalam satu pekan itu ada kajian papan tulisnya minimal 1 ya, dan ini aku tunaikan ya, dan kita pilih harinya Arba'ah atau Rabu gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang diwakili oleh siapa ini ya. Maksudku untuk teman-teman lainnya yang sudah lama merequest kelanjutannya ini ya. Di sini diwakili oleh sebentar. Nor Fendi minta tolong lanjutkan seri Engkau Kan Nabi Yang Akan Datang, seri ke-38-nya. Aku bilang tadi sudah ya. Salah, kita masih seri 36, maka sekarang 37 ya. Nah, besok insya Allah 38. Ya, terima kasih Mas Nor Fendi dan yang lainnya yang sudah selalu mengingatkan, dan aku lebih suka begitu ya. Dan mohon dipersori ya karena memang tidak bisa langsung ditunaikan. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi. Lihat sini Moka. Nah, Moka ini gendut. Ya, lihat ini. Oh, gendut ya. Oh, berat ini, badannya berat karena dia makan nasi sama ikan. Kalau Momoy makannya ikan toh, jadi nggak seberat ini. Sini Momoy. Ini Momoy ya. Mereka berantem, nggak bisa dijatuhkan. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan imanmu ya. Tetapi tetap memberi hormat saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita ya. Terima kasih telah meluangkan waktu ngaji bareng Gus Peti di channel ini ya. Dan sampai ketemu lagi insya Allah pekan depan ya. Semoga bisa sesuai apa yang sudah kita rencanakan. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.